Halo, selamat pagi anak-anak semua yang berada di rumah. Salam sehat. Semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini, hari pertama kita memasuki tahun pelajaran 2020-2021. Kita sudah mulai dengan pelajaran. Hari ini, jam yang sekarang ini kita pelajaran PPKN. Anak-anak, baik nama Ibu Kadu Hildegardis Hedwig. Kadu Hildegardis Hedwig. Panggilan Ibu sehari-hari di sekolah ini Hilde. Ibu Hilde. Kalian mungkin sudah pernah lihat, tapi karena Ibu belum pernah masuk, sekarang Ibu baru mulai mengajar di kelas 1 atau kelas 10. Alamat Ibu di Jalan AKL, Kelurahan Liliba. Kalau yang tahu Jembatan Liliba, lewat jembatan ada kampus AKL, belok kanan, lurus saja, nanti di sana ada perumahan, di situ alamat rumah Ibu. Nomor HP 0852 390 23900. Hari ini pelajaran PPKN, kita mulai dengan materi bab yang pertama, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Berbicara tentang negara, berbicara tentang pemerintahan, kita sebagai warga negara yang baik harus patuh dan taat kepada apa yang disampaikan, dihimbaukan oleh pemerintah. Termasuk saat sekarang ini kita semua lagi dilanda kekhawatiran tentang pandemi COVID-19, maka sebagai warga negara yang baik, anak-anak semua, kita semua harus patuh pada himbauan pemerintah, tetap menggunakan masker, jaga jarak di tempat umum, jaga kesehatan. Jangan abaikan ini karena kesehatanmu juga adalah kesehatan orang lain. Jadi pakai masker bukan untuk sekedar bergaya-gaya, tetapi pakai masker untuk melindungi diri Anda, juga melindungi teman Anda. Baik, kita mulai saja dengan bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama itu ada macam-macam kekuasaan. Yang kedua itu ada pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Dan yang ketiga ada tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Anak-anak boleh mencatat sedikit atau mendengarkan dengan baik. Nanti kalian kan belajar di rumah, bisa membuka buku, membuka Google. Pokoknya cari referensi di mana saja supaya kalian bisa mendapatkan materi yang lebih baik lagi, yang lebih banyak dari yang sekedar Ibu kasih ini, karena secara online Ibu mereka kasih rinciannya saja, nanti kalian akan mencari kejelasannya secara sendiri, termasuk tugas-tugas nanti. Yang pertama, macam-macam kekuasaan. Di negara-negara di dunia ini memiliki dua macam kekuasaan. Ya. Yang pertama kekuasaan itu yang dibagi oleh John Locke dan yang kedua oleh Montesquieu. Oleh John Locke itu kekuasaan satu legislatif, kedua kekuasaan eksekutif, dan ketiga kekuasaan yudikatif. Sedangkan dari Montesquieu itu ada juga tiga. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Ibu minta maaf dulu, yang pertama dari John Locke itu ada perbedaan di yang ketiganya. Yang pertama itu legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga federatif. Sedangkan yang di Montesquieu itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di Indonesia kita menganut sistem yang diberikan oleh Montesquieu di Indonesia. Yang pertama legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Untuk membuat undang-undang. Itu lembaga negaranya ada pada MPR, ada pada DPR, dan ada pada DPD. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang. Itu kekuasaan itu ada pada presiden.
yang dibantu oleh para menterinya. Dan yang ketiga itu kekuasaan yudikatif. Ya, kekuasaan yudikatif itu berada pada tangan Mahkamah Agung, nanti dibantu oleh kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian, karena tugas mereka adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Itu macam-macam kekuasaan. Yang kedua, pokok yang kedua, pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Pembagian kekuasaan negara di Indonesia tadi Ibu sudah singgung sedikit di atas. Pembagian kekuasaannya yaitu pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu tadi Ibu sudah bilang oleh yang dibentuk oleh DPR, MPR, dan DPD. Mereka yang punya tugas untuk melaksanakan, membuat undang-undang. Bukan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi undang-undang. Karena Undang-Undang Dasar 1945 hanya ada satu di Indonesia, dan itu kalau mau dirubah harus ada kesepakatan bersama. Yang ketiga, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia ini banyak sekali. Di Indonesia terlalu banyak kementerian. Kementerian Pendidikan, Kementerian Kelautan, Kementerian Agraria, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cari di Google. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia ini, mereka bertugas membantu Presiden. Membantu Presiden. Kenapa mereka membantu Presiden? Karena kementerian itu orangnya ditentukan oleh Presiden. Orangnya dipilih oleh Presiden. Supaya orang yang dipilih oleh Presiden ini bisa membantu Presiden dengan sebaik-baiknya. Supaya bisa bekerja sama, satu hati, satu pikiran dengan Presiden. Itu tugas menteri-menteri yang dipilih oleh Presiden. Menteri-menteri yang dipilih oleh Presiden ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden apabila dalam pekerjaan sehari-harinya dalam membantu Presiden untuk mengurus negara Republik Indonesia ini tidak sesuai dengan harapan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak sesuai dengan tujuan, misi, visi dan dari Presiden, maka menteri ini bisa dicopot oleh Presiden dan diganti oleh menteri yang lain. Karena menteri ini diangkat oleh Presiden, maka dia tidak bisa diberhentikan oleh siapapun kecuali oleh Presiden. Jadi ini antara lain beberapa pokok yang Ibu sampaikan hari ini. Nanti di pertemuan berikut baru kita akan lanjutkan dengan materi yang lain atau lebih mendetail lagi. Hari ini merupakan hari pertama, jadi hari pertama kita untuk perkenalan, sekaligus kalian melihat materi apa yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Sekali lagi tolong disimak baik-baik materi kita hari ini tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan pokok-pokoknya. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Yang kedua, pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Dan yang ketiga, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Setelah selesai ini, kalian akan diberikan satu tugas, yaitu gambarkan bagan atau skema pembagian kekuasaan di Indonesia dengan jelas. Tadi kan Ibu sudah bilang, pembagian kekuasaan di Indonesia itu kita menganut sistem Montesquieu. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Gambarkan skema itu, isikan di dalam gambar itu lembaga-lembaga mana saja yang duduk di dalam kekuasaan legislatif, lembaga mana saja yang duduk di dalam kekuasaan eksekutif, dan lembaga mana saja yang duduk di dalam kekuasaan yudikatif. Gambarkan dengan jelas, huruf juga harus jelas, dan silakan Anda membuka Google supaya lebih pasti. Lalu dikirimkan ke nomor WA Ibu 085 2390 23900. Ibu rasa hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Semoga semua kita tetap sehat untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Salam sehat. Terima kasih banyak.